kita minta beli batunya tuh 1 truk Pak. Waktu itu suamiku datang-datang, panik banget. Gila. Lu Kayak jualan kali ya? Jualan ya? Jualan ini. Ada beberapa yang dia beli online, terus habis itu dipisah-pisahin di pot. Oh, kalau orang zaman dulu bilangnya tangannya dingin ya. Hai, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia di acara Rumah Unik. Teman arsitek kamu. Kita lagi ada di daerah Cirende nih teman-teman. Sesuai sama rumahnya di Cirende. Ini kita lagi ada di rumah yang pemiliknya ini dulu beli rumahnya dari developer, tapi diotak-atik sama dia supaya mengikuti kesukaan dari si pemilik rumahnya. Nah, ini di bagian depan terasnya nih teman-teman, udah kelihatan nih, ada yang dirubah-rubah dari aslinya dari developer nih. Contohnya nih, kayak benchnya, terus terasnya, sama juga ditambahin untuk taman keringnya ala Japandi. Gak cuma itu doang, kayaknya nih yang punya rumah juga suka banget nih sama tanaman. Di sini ada bonsai dan tanaman-tanaman hias lainnya. Penasaran sama isi rumahnya kayak apa? Yuk kita lihat dulu yang punya rumahnya. Selamat datang di Cirende. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya sebagai karyawan. Di sini kami udah tinggal sekitar 9 bulan. Dan ini tuh rumah developer, tapi banyak customnya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari rumah kami. Yuk kita masuk ke rumahnya. Spada. Halo, selamat datang di Cirende. Yang punya rumahnya. Namanya Mbak Nabila. Oke, Mbak Nabila. Mbak Nabila, aku permisi ya masuk rumahnya ya. Silahkan. Kayak ada di spa. Senada sama rumahnya, sama warnanya ya. Aduh Mbak, ini rumahnya bener-bener kayak ada di spa ya sebenarnya ya. Karena batu-batu putihnya banyak ya Kak, terus ada alamnya nih, menyatu dengan alam ceritanya. Iya, sama juga ini, Mbak, gue mau cerita dong. Tadi gue di depan gue udah cerita nih kalau teman-teman semua, kalau rumah ini tuh awalnya kan belinya dari developer ya. Betul. Nah, kalau developer itu kan rumahnya sama semua kan? Iya, sama fasadnya. Nah, tapi kan bukan berarti rumah sama itu bakal harus ke lu ya sama juga kan? Pasti ada yang lu renov juga kan? Banyak supaya banget. ngikutin mau lu kan, yang punya rumah gitu. Ini apa aja sih perubahannya yang udah lu lakuin? Ya, alhamdulillahnya tuh kami nemu perumahan yang bisa custom layout Kak. Jadi, kalau untuk custom layout ini kami banyak, jadi sebelumnya itu, sebelum dibangun, kita udah desain dulu nih Kak, sendiri. Boleh nih, dalamnya desain custom sendiri. Terus setelah dalamnya custom ini udah diselesai desain, baru dibangun rumahnya. Salah satunya ya ini kaca ini harusnya ini kaca dinding aja harusnya. Ini harusnya abis nih dinding aja nih, tapi karena rumah lu hook, jadi lu minta dibikin bolongan gede banget. Akhirnya kami minta dibikin kaca mati. Jadi kalau misalnya view dari turun tangga itu langsung ke taman samping ini. Alhamdulillahnya dibolehin juga sama developer kita hias nih taman samping ini. Jadi developer udah kayak lu developer nggak usah ikut-ikut, ini biar gue aja yang urus gitu ya. Iya, karena kayak sayang kan kalau misalnya nggak ada tanamannya atau apa gitu. Tadi cuma batu split doang Kak. Di akhirnya kita tanamin tanaman ini, namanya tanaman keladi hitam. Ini nih? Ya, sama alang-alang merah. Tapi kalau alang-alang merah ini kalau habis hujan tuh emang runduk Kak. Oh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kena matahari baru dia hidup naik lagi. Oke. Oh jadi ibaratnya ini kayak lukisan bergerak ya, kayak lukisan betul. hidup ya. Terus abis itu karena ini nambah begini, lu berarti ada kayak nambah-nambah biaya gitu nggak? Kalau ini sih nggak sih, ini kan tanah developer ya Kak. Jadi kami izin aja untuk ngehias tanamannya. Oke, jadi nggak ada biaya tambahan lah ya, karena lu memanfaatkan inilah ya. Tapi kalau misalnya untuk materialnya, bangunannya, ini kan berarti lu potong ya? Terus Nggak dipotong. Nggak dipotong. Jadi dari awal kita udah custom layout, minta sisaan cerukan buat batu putih. Ini batu Itali sama batu kapur. Lalu nanti kita setelah selesai udah jadi, baru kita masukin nih batu-batu Itali itu ini. Sendiri lah ya. Jadi sendiri. dia cuma kasih kosongan. Cerokan aja. Ini lebarnya berapa ini Mbak? Sekitar 4-5 cm sih Kak ini. Oh ya, masukannya 4-5 cm. Iya, 4-5 cm. Oh iya, ini berarti Nggak dicor lagi ya. Oke, ini lebarnya berapa ini Mbak? Sekitar 30-40 cm sih ini Kak. Oke. Dan ini namanya batu Itali. Tapi yang lokal adalah batu kapur ini. Betul. Ini ada ceritanya sih Kak. Boleh tolong diceritakan ceritanya, karena ini batu kapur ini banyak sekali loh. Banyak banget. Jadi Dan sebenarnya batunya berat ya? Ya berat. Mau coba? Berat kan Kak?
Iya berat loh. Ini batu asli semua loh teman-teman. Iya. Bukan gabus. Jadi ini Gimana? kita ambil dari sumbernya di Bogor. Oke, Bogor, catat. Bagus Langsung ke sumbernya. Jadi memang itu kita minta beli batunya itu 1 truk, Pak. Waktu itu suamiku datang-datang. Panik banget. Panik banget. Truknya tuh setruk yang kuning gitu ya berarti ya? Iya, yang besar gitu. 1 truk kuning, teman-teman. Ya, oke. Terus? Jadi datang tuh 1 truk, so aku pikir kan kayak beli batu ya paling 4-5 gitu kan ya Kak. Datangnya 1 truk, terus pas diturunin banyak banget kan, ini mau buat apa? Akhirnya kita kelilingin, ini sebenarnya kalau dibalik rumput ini tuh ada batu-batu putihnya juga Kak. Oh iya tuh yang, Tapi udah menghijau ya? Karena udah kena lumut ya. Oke. Akhirnya kita ini dipahat dan dipotong Ya pokoknya dibentuk lagi lah. langsung itu sama suamiku. Ya, jadi langsung dibentuk, habis itu ditaruh-taruh di sekitar rumah ini. Oke. Emang focal pointnya di Cirende ini sebenarnya batu putih yang di taman tengah ini. Oke. Itu pas datang itu berarti kan 1 mobil truk kuning banyak banget kan? Banyak banget. Itu buat rumah ini ngabisin hampir setengahnya apa cuma seperempatnya gitu? Seperempatnya ya? Nggak Bukan seperempatnya, 3/4-nya ya, 3/4 lah. 3/4. 3/4. Seperempatnya lagi lu Bagi-bagi. Bagi-bagi. Gue pikir mulai bikin bisnis baru jadi tukang landscape gitu ya? Enggak ya? Ternyata banyak yang tertarik Kak sama batu kapur ini, karena pas dilihat kan kayak bagus ya buat dekorasi. Iya. Jadi temanku, saudara-saudaraku bagi dong gitu. Jadi pada datang ke sini ngambil batu. Iya. Benar. Ya berbagi ya kalau gitu. Iya betul. Terus habis itu Mbak di sebelah sana itu dia pakai apa ini berarti? Ini pasirnya, pasir silika ini Kak. Oh, pasir silika. Efeknya ini kan kalau dilihat kita sekarang ini kan agak-agak ada Glowing ya. glitter-glitter gitu ya. Kalau malam dia kayak gimana, Mbak? Iya, sama juga kayak ada glowing-glowingnya gitu. Oh, jadi kayak ada twilight apa sih? Twinkle. Ayo, pokoknya ada kesan shiny gitu ya. Terus habis itu Mbak, di sini lu pakai keramik 60x60. Betul. Dan ini motifnya juga sebenarnya kayak white cement gitu ya. Oh, emang sukanya putih kah atau Iya gimana? betul. Suamiku tuh sukanya yang memang polos-polos gitu Kak, yang bersih. Nah ini makanya kalau misalnya masuk ke ruangan ini belum ada furniture yang gimana kan, masih plong aja dari luar. Kita sengaja nggak pakai ruang tamu karena biasanya memang yang datang tuh teman-teman terdekat aja. Jadi langsung gitu ke ya? ruang keluarga. Atau enggak nanti di teras. Betul. Ya nggak kenal gitu ya, sampai di situ aja gitu. Tapi dibikin teganya ya teman-teman, kalau gue bilang ya, ini dibikin kaca gede banget, jadi cuma bisa lihat nggak bisa masuk. Tapi Kayak ada orang tutupnya. mupeng gitu. Orang dibikin mupeng, pengen jatuh ke dalamnya tapi nggak boleh masuk gitu. Boleh. Terus oke Mbak, di sini kan berarti ada tangga nih. Betul. Nah ini ada apa? Ini ada kamar mandi sih Kak. Jadi seharusnya kalau ada developer itu cuman powder room. Tapi karena cuman 2 kamar, cuman 1 kamar mandi di atas, kami pikir ini kayak butuh shower nih. Akhirnya kita tambahin shower. Silakan masuk Kak. Ini temanya warna aku banget nih, hijau. Mungkin ini di sini nggak tercium ya, tapi di sini tercium sekali bau spanya ya. Gimana sih? Kayak gue pengen buka baju itu, gue pengen tiduran dari gitu. Oh, tapi di sini Mbak, ini ada apaan ini? Kok tiba-tiba ada? Ini ada gudang. Oh, ini gudang. Iya, dibukanya gini sih Kak, tapi ya gitu ya. Oh, ini gudang bawah tangganya Udah begini. kecil, iya, karena nggak sempet lagi, nggak ada area lagi buat gudang, akhirnya kita masukinnya ke bawah tangga ini gitu. Tapi bagus loh, ini ada beginian lu sempat kepikiran gitu ya. Kepikiran dari pas awal bangun itu Kak. Iya, dan kadang-kadang orang pakai pintunya pintu besi atau apa kan. Ini pakai pintu PVC. PVC gini aja, dan buka tutupnya mudah ya. Oke. Dan ini warnanya pinknya cantik sekali. Iya betul, nyarinya agak susah nih Kak. Ini big slab kan ya? Iya. Ukurannya 80 kali 180. Iya, sampai segini nih. Tingginya. Tinggi sekali di sini. Dan ini perpaduannya sama warna, aduh manis sekali. Hijau pastel begini ya. Dan Dove, ini apa? Gimana? Ini di Venus Styles. Oh, Venus Styles. Sudah. Kalau begini enak. Oh, ini Wisma. Masa hati. Oke. Ininya Ateson. Oh, Ateson. Yes. Premium loh. Iya. Iya lagi. Ya, tapi demi tamu ya. Iya. Dan Terus nih nanti warna hijau Kak sama pink. Kalau Kakak perhatikan. Iya, maksudnya bisa pas banget warnanya. Lu ngaduk sendiri. Dulu. Nyari sendiri. Iya, nyari sendiri. Jadi bisa dibilang ini rumah developer yang benar-benar akhirnya lu bikin custom ya.
Semuanya sih, hampir Kamu semuanya. beruntung sekali. Dan Alhamdulillah. Ini aku juga custom Kak. Ini aku ukurannya juga bikin sendiri. ini dari Solid Survey. Ini tuh apa namanya, dari vendor di Magelang gitu. Oh, di Magelang. Oh, oke. Ini kayak banyak import ya. Lokal brand. Iya, maksudnya Lokal, import kan? dari Jakarta Iya. gitu ya. Dan ini oke, pakai ini ya, air ya. Dan warnanya juga sama ya, hampir sama ya, untung aja. Oh, ini sampai berkali-kali ini aku catnya Kak. Oh, Karena gitu? kan mau dimiripin sama warna keramiknya kan. Iya. Nah, memang ada pro dan kontra sih sebenarnya untuk kita bisa bikin apa custom dari wastafel ini. Jadi Pro memang and waktu cons. pro konsnya waktu itu pas datang memang bahannya tuh nggak gitu bagus tuh Kak. Oh. Jadi udah belang bentong gitu. Jadi pas kena coel dikit Beda lagi. beda warnanya gitu. Aduh. Aku kayak belum dipasang kok udah coel gitu kan. Akhirnya kita permak juga nih pakai cat, diulang. Oh, lu pakai orang cat beneran lagi buat ngecatnya ya. Terus habis itu kepikiran aja. Iya. Ini gimana, kayak es krim begini nih. Ini di toko orange sih. Oh, di toko Orange. Iya, betul. Oke, semua barang-barang ini berarti itu semua ada di Instagram loh. Ada Oke, nama Instagramnya apa? di Cirende. Oh, oke, @di DI.Cirende. Cirende gitu ya. Ada U-nya di belakang. Ada E-nya. Oke. Jangan lupa di-follow ya, teman-teman. Terus habis itu di bagian sini, Mbak, kita langsung ketemu sama ruang keluarga yang Iya. gue bilang sih ini banjir matahari ya. Iya. Karena kita nggak pakai lampu sama sekali ya. Terus abis itu lu kepikiran aja punyanya kabinet TV-nya lucu banget loh nih. Iya, ini terinspirasi dari perapian Kak. Oke, gue udah curiga deh. Tadi gue ngerasa ini kok kayak agak-agak mid century gitu ya. Iya. Oh, ini terinspirasi dari perapian. Bedanya apinya kita ganti TV. Oh ya, apinya diganti TV. Dan seperti biasa, TV yang selalu gue lihat di rumah-rumah yang keren-keren ini. Yang kelihatan seperti lukisan ya. Oke. Dan pas banget frame-nya tuh nggak jauh. Warnanya ya? Iya, mirip semua. Dan ini semuanya kebuka Kak. Kabinetnya bisa hidup semua. Oh, Jadi, ini juga bisa? iya betul. Jadi awalnya itu kita nyari tahu dulu kebutuhannya untuk di ruang TV ini mau nyimpen apa aja. Jadi waktu itu, kita udah ngukur-ngukur, oh ternyata butuh alat-alat kebersihan nih di sini, butuh kipas angin lah kalau AC-nya nggak hidup. Akhirnya kita ukur lah tuh kira-kira merek yang kita mau beli tuh kemana seberapa gitu kan, tingginya. Jadi udah full custom, jadi dia bisa muat di sini Kak. Ini sebenarnya Ini alat kebersihan ini. Kalau dibuka ya jarang loh ya. Biasanya alat kebersihan bisa selalu. iya, karena di lantai 1. Dan ini rapi banget ya. Dan kalau misalnya di sini berarti kan dia harus yang jangan bau-bau banget Iya lah ya. betul. Ini Dan paling yang kering-kering aja sih Kak. jadi ini sebelum masuk ini dibersihin dulu lah ya supaya debunya tuh nggak ada di sini gitu. Iya, Ya. biar nggak encok. Soalnya kan ini lantai 3 ya Kak. Kalau aku terlalu naik ke lantai Oh atas, iya, ini lantai 3 ya. jadinya encok. Di situ juga ada kipas. Kipas. Mau dilihat. Kipas. Yes. Gue nyariin kipas. Air cooler sih sebenarnya. Oh, oke. Oh iya. Jadi untuk bikin furniture-nya sendiri lu udah tahu apa aja yang mau dimasukin, abis itu biar ininya ambalan-ambalan dipasangnya juga pas Iya, gitu ya. ukurannya sama. Oke. Saran dari interior kita seperti itu. Oh, gitu. Jadi ya udah akhirnya rumah jadi bisa clean gitu kan Kak. Iya. Terus habis itu di bawah-bawah sini juga pakai anyaman yang sintetis ya. Betul, kalau pakai Enviro ini. Oh, Enviro. Ya gue juga pakai. Gue pakai buat di eksterior dan masih tahan lama men. Iya, bagus ya Kak. Bagus, tapi pemilihan motif lu cakep loh nih. Iya, ini Kemarin kan ini kayak agak motif gitu kan. Kalau ini lu plain aja tapi ini dibuat lebih gede aja. betul. Gitu. Kita kami datang langsung ke showroom ya. Jadi kita lihat beda-beda motif yang dia tawarin kan. Akhirnya kita pilih yang warna ini biar nggak terlalu ramai, tapi tetap kayak elegan gitu ya Kak. Iya. Kita dibedain warnanya juga. Kayak jadi ini benar-benar custom lu ya. Kayak even ini kan kelihatan nih beda-beda warnanya itu dari lu juga ya milih. Iya. Ya selera kamu mahal. bagus loh banyak yang dicontek. Nah kalau ini kita udah masuk ke taman tengahnya nih Mbak. Betul. Ini awalnya ini berarti si rumah developer ini sampai mana nih berarti? Sampai sini aja Kak. Cuma sampai sini doang ya? Iya, ruang keluarga aja. Jadi seharusnya ruang keluarga sama dapur itu digabung. Tapi karena kami tuh anak sulung dua-duanya. Oke, jadi relasinya apa nih? Gue pengen tahu nih. Jadi relasinya adalah punya adik 4 Oke. totalnya. Terus habis itu udah punya mau berkeluarga semua. Jadi kalau pas ngumpul pas lebaran
Kacau balau deh. Kalau misalnya terlalu sempit gitu, ruang cuma di sini doang kan kayak kelar. Ya kan nggak nyaman ya. Iya. Jadi kita mau bikin rumahnya itu sebagai anak sulung juga Bisa enak nih, ngumpul. nyaman berkeluarga ngumpul di sini, temen di sini juga enak ngumpulnya karena oke. banyak ruang kumpulnya. Nah, Gitu. ini tuh kan berarti dari sini sampai situ seharusnya kan taman saja ya. Nah, ini dari sini sampai sana itu jaraknya berapa sih Mbak dimensinya? Sekitar kayaknya cuman kan 3 meter ya Kak. Oh, ini 3. 6 kali 3, di ini 1,5 kali 5. Oh, Untuk oke, taman oke. tengahnya jadi sekitar Ya, berarti 5 meter lah ya. 5 meter kali 6 deh ya, bisa dibilang lah ya. Oke. Jadi kalau dengan tambahan 5 meter kali 6 di belakang ada taman kosong, teman-teman bisa dibikin begini nih. Jadi taman itu nggak selalu ada di belakang ya. Betul. Taruh di tengah juga ternyata manis juga, asal bukaannya dibikin dari bawah sampai atas. Oke. Dan ini lu pakai apa nih, Mbak? Ini pakai conwood. Oh, pakai conwood ya. Jadi bawaan developer tuh memang ada kayak terasnya gitu Kak. Oh, yang Conwood. teras memanjang gitu. Memanjang gitu, tapi kita minta tolong kita bikin kayak koridor aja deh gitu. Oke. Atasnya kita pakai tempered glass kan ya Kak. Oh iya, ini lu kasih kayak ginian lagi ya? Tapi pokoknya ini bisa dibuka tutup kalau Bisa, misalnya kalau hujan. Jadi nggak tampias ke sini. Nggak tampias. Jadi ada klipnya. Oh iya, ada klipnya ya di situ ya. Dan juga di sini pas kalau dilihat-lihat ada tempat duduk lagi ya. Bench berarti ya? lagi. Jadi kalau untuk menikmati taman tengah bisa duduk di sini. Biasanya tuh kalau orang yang buat ngerokok Di sini. sini. Oh iya, pas sih. Enak. Ya benar. Ini taman- Related ya sama Iya. anak sulung 2 Iya. ya. Oke. Ini taman tengahnya bikin sendiri Kak, nggak pakai landscaper. Ini lu kerjain sendiri? Suamiku yang bikin sih, lebih tepatnya. Jadi tadi bawa batu yang di bawah satu truk itu. Kayaknya dia udah tahu Dipahat. deh. Kayaknya dia udah tahu deh. Sayang kamu urus bagian interior, tapi Betul. aku adalah pemegang saham penuh untuk landscape, nggak boleh ada yang ganggu. Gitu Jadi ya? memang di rumah ini ada PIC-nya gitu Kak. Oh. Jadi suamiku tuh lebih ke taman, terus habis itu outdoor lah yang lebih ke outdoornya. Aku lebih ke interiornya. Oke, gitu. oke. Bagus. Dia biar nggak ada perseteruan ya. Iya, di rumah tangga ya. Tapi Mbak, ini kan putih ya batunya ya. Buat maintenance-nya gampang nggak sih? Soalnya kan pasti kena hujan. Terus Betul. habis itu lumutan gitu. Kalau kami sih kemarin itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali lah kita spray ini Kak, Baiklin. Oh, pakai Baiklin. Oh, tapi Jadi- kalau misalnya disemprot Baiklin gitu, putihnya bakal begini. Begini, kalau enggak seperti itu. Oke. Jadi emang ada beberapa batu yang nggak kita semprot Baiklin biar terlebih natural aja sih. Iya, biar kelihatan lumut-lumutnya gitu ya. Oke. Nah, ini dia ruangan cantik yang lainnya. Aduh, ya ini adalah meja makannya nih ya. Iya, Nah, meja makannya gayanya kayak apa ya, breakfast ya, kayak gue bilang. look gitu ya ala-ala ya. Jadi balik lagi Kak ke anak sulung tadi. Oke, anak sulung. Oke. Jadi Cerita kalau si bisa- anak sulung. Karena kalau misalnya kita nggak pakai sofa gini kan paling kursinya tuh 5 gitu ya Kak. Iya, betul. 2 situ, 1 sini gitu kan ya. Jadi biar muat banyak, kita sengaja pakai sofa. Jadi ini bisa kayak angkot sih, bisa Iya. Berlima. 1, 2, 2, ya kan? 3. Gue ambil ngitungin 4, 5, 6, 7. 7, Bahkan 7. 9. Oke, tambah situ 3, berarti 12 ya, bisa Iya. ditampung di ruangan sini ya. Oke, terus abis itu ini emang pemasakkah Anda? Enggak gitu masak sih, Nggak tapi gitu semoga masak. ya dapur ini menjadi motivasi saya untuk memasak. Aduh. Jadi rajin lumayan setelah adanya dapur ini Kak. Jadi lebih rajin ya. Aduh, tapi ini bagus sekali loh. Ini pakai top table-nya apa ini, Mbak? Ini pakai Sinterstone Infinity Kak. Ini lumayan lama nyarinya karena kita pengen warnanya tuh yang natural, tapi nggak terlalu banyak guratan-guratan banget gitu. Akhirnya ketemu lah. Kayaknya kalau gue bilang ini kayak semuanya terinspirasi dari si batu itu malah Iya. sebenarnya ya. Jadi kayak ini kayak batu nih. Ini belakangnya pun juga batu. Kayak batu ya. Iya. Tapi lucunya ya Mbak, ini pasti natnya putih kan ya? Enggak, itu nut epoxy warna Epoxy. champagne. Oh, champagne. Ya bener, kamu pakai nat epoxy supaya nggak Bener ini ya? Benar. Ini disarin sama interior kita sih. Iya, kalau misalnya punya
dinding pakai mozaik itu paling bagus adalah dia pakai nat epoxy, Mbak. Soalnya kalau misalnya dia kayak gini kan banyak nat-nat gitu ya. Jadi kemungkinan untuk rembes banyak. Emang salah satunya tuh harus pakai si epoxy. Betul. Cuman si epoxy itu kadang warnanya tuh terbatas, nggak sebaik nat biasa. Alhamdulillah cocok. Iya bagus loh. Gue pikir ini kayak emas-emas gitu ya. Enggak, warnanya champagne. Nah, ini kan sebenarnya marmer batu alam ya, Kak? Iya. Terus, jadi kalau misalnya kita lagi masak yang heboh banget gitu, biasanya aku buka ada kayak buat penadahnya gitu. Kita buka gini. Jadi gimana tuh? Jadi minyaknya itu nggak langsung ke kena backsplash-nya. Ya kayak nutupin gitu ya. Karena dia kan berpori, jadi bakal bisa cepet kuning-kuning gitu kan ya. Ini tuh batunya beneran satu-satu berarti? Enggak, dia kayak tiles gitu kan, udah kayak keramik kan? gitu. Terus habis itu dipasang kayak satu lembar gitu dia tipenya. Lo beli di mana? Asia Tiles. Apa? Asia Tiles namanya. Asia Tiles? Lokal. Oh lokal? Dan marmer beneran ya? Iya. Dan dia itu kekurangannya tuh ada yang gripis. Jadi dia tuh agak grepes-grepes gitu. Karena kan emang natural kan looknya. Jadi makanya pakai nat epoxy ini tuh bagus banget, jadinya lebih rapi. Kalau kita pakai nat biasa tuh jadi kayak nggak rata gitu, Kak. Iya. Tapi ini kelihatan lebih realnya karena emang potongannya tuh nggak sama persis semua. Iya, nggak sama persis. Terus ada yang retak begini. Tapi itulah malahan keunikannya ya. Iya, sengaja. Aku emang pengen cari yang lebih natural karena kan dimasukin sama aksen kayu kan, Kak. Iya. Dan ini gue tahu nih kayunya nih sering gue pakai nih. Oh iya, apa tuh? Gue tahu nih takoi kayaknya. Aika. Oh iya nih Aika. Iya. Oh iya Aika mata aku. Ini brown wood walnut. Ini satu lantai sih. Satu lantai ini warnanya sama semua ya. KPL warna ini semua. Oke, Aika ya. Biar seragam. Nih kayaknya beda sih. Dan ini di bagian sini nih ya, Mbak. Ini lu bikin perintilan lagi nih ya. Jadi ada ovennya, habis itu ada rice cookernya, semuanya ada di sini. Jadi nggak ada yang di atas gini semua ya? Nggak ada. Jadi dari awal emang udah aku plotting tuh kira-kira elektroniknya mau ditaruh di mana aja. Terus merek elektroniknya apa aja, ukurannya berapa, udah disesuaikan semuanya. Jadi pas udah jadi kabinetnya udah tinggal masukin sesuai semua ukurannya gitu. Ini bisa dibilang ini bikin interiornya ini nggak sebentar ya? Nggak lama banget. Ini ruangan yang paling lama dibikin, tapi paling pertama dibikin jadi rumahnya jadi nggak masuk rumahnya. Betul. Ya. Oke. Ada tempat tisunya juga, Kak, biar clean. Sini. Ini tempat tisu di dalam kitchen set. Ini cukup jarang loh. Ini gimana cara bukanya? Oh, bukanya gini. Aku takut salah. Gitu. Oh, jadi cuman naruh aja. Simple aja ya? Iya. Dia simple kayak gini, cuman di bagian depannya ini dibolongin sesuai bukaan buat tisunya. Ini buat tisu dapur. Iya. Oke, aku suka. Kalau yang ini itu soket aja sih, Kak. Kalau mau OFC ala-ala kan ya. Jadi kan sebenarnya ini emang buat tempat ngumpul. Kalau buat kerja di sini juga bisa, di sini di island, bisa di sofa juga. Ini semua pokoknya satu dapur ini ada semua di Instagram kamu. Ada dong. Oke. Ntar jadi follow di Cirende ya? Ya boleh. Iya. Ntar gue pelototin satu-satu. Kemarin baru kayak, lucu sekali. Cuman gue nggak melototin satu-satu. Ternyata banyak sekali ya perintilannya ya. Betul. Terus abis itu kita, ini banyak sekali. Tapi kalau misalnya gue terlalu banyak ngomongin di sini nggak pergi-pergi gue dalam satu. Ini sama nih, sama yang di toilet tadi. Dan ada di Instagram lo kan? Ada dong. Udah, ntar gue bongkar. Ya, kita lanjut dong Mbak ke lantai 2-nya. Gue udah gak sabar pengen lihat lantai 2-nya. Karena lantai 1-nya lepas. Iya. Kayaknya itu bisa dibuka sebenarnya. Yang mana? Ini extendable. Oke. Kalau mau dilihat. Boleh kah? Boleh. Gue takut diomelin sama netizen biasanya. Oh, enggak, kenapa? Gue nungguin lu yang kayak mau dibuka, ayo gitu. Jadi ini bisa di-extend. Kembali lagi ke anak sulung tadi, Kak. Oke, cerita si anak sulung ya. Jadi kalau misalnya lebih ramai, ini tuh bisa dibuka, Kak. Ini yang bisa dimundurin. Gimana tuh? Tarik. Oke. Nah, itu baru dorong. Oke. Ya pokoknya kira-kira beginilah ya, guys. Jadi ini langsung lebih jadi panjang. Ya tambah satu orang lagi lah ya. Di sini. Di situ. Ini digeserin lagi. Bocah-bocah bisa lah ya ditaruh di sini ya. Tapi gue bingung deh Mbak. Ini sampai ini lu sendiri kok agak-agak ngeping gitu ya? Kok bisa aja ketemu ya? Yang mana yang ngeping? Ininya. Enggak, itu abu-abu. Abu-abu. Apa itu pantulan
kepingan di sini. Aku ngerasa kok ini semua kok bisa senada semua. Kamu mencari bener-bener ya kalau buat rumah Iya, ya. ini aku bener-bener riset dulu. Alhamdulillah suamiku bolehin nih sofa warna pink ini. Dan di bawah sofanya ini ada tempat penyimpanan juga, Kak. Oh, di bawah sini ya? Iya. Sini. Di bawah sini nih. Nih kalau mau dibuka. Tuh. Buat kebutuhan sehari-hari ya. Gue langsung pengen makan Makan Indomie. Masalahnya langsung. Hah? Enak tuh kayaknya. Oh, Sama ada colokan buat bisa WFC ala-ala. Iya. Soalnya kayak colokan tuh cukup mengganggu sih kalau kabel kemana-mana Iya ya. kan? Itu aku banget lagi. Oh, kamu sakit mata Iya, juga sakit toh? mata, iya. Oke. Aku mengerti. Iya, bagus. Dengan kaos si Dian itu malah menghasilkan rumah yang rapi. Cakep. Terus aku suka sekali dengan lukisan kamu yang besar ini, men. Iya, jadi untuk lukisannya ini aku tadinya tuh kosong doang kan, Kak. Tapi kalau kosong doang kayak ada yang kurang gitu kan Iya. Aku minta sama suamiku, boleh nggak aku pasang lukisan? Boleh, tapi jangan ada warnanya. Terus aku kayak, jangan ada warnanya gimana ya? Gimana ya? Namanya lukisan ya? Iya, tapi dia nggak ada warnanya gimana kan? Iya. Akhirnya ini aku ketemu juga di toko oren. Oh, ada. Ya, ini seperti ini kain sih, Kak. Kain yang dikeringin gitu. Oh. Tapi tidak ada aksen. Ada kan? Di linknya kan? Ada. Oh, kalau ini gue Sudah mau. aku spill semua. Oke. Terus nggak mahal banget. Iya, gue suka lagi. Dan ini ukurannya berapa sih ya, Mbak ya? Kayaknya ini ukurannya sekitar 180 kali ya, Kak. Oke. Yang panjang 180 Panjangnya, ya. Sip. Dan ini plafonnya, ini lucu banget ya, Mbak. Ini lu pakai apa nih? HPL kah? Ini salah satu yang di custom. Jadi harusnya kalau di developer itu warnanya putih aja kan, Kak. Oh, oke. Ini kita pakai HPL Taco. Dan ini dipakai di pintu. Jadi pintunya sama warnanya. Iya. Lihat. Ya, harusnya dari developer tuh pintunya warna putih aja, Kak. Tapi kita minta pakai HPL Taco gitu. Rapi loh. Alhamdulillah banget dapat tukang tuh bener-bener rapih banget. Oke, bagus. Apalagi aku deg-degan masang tiles sih, Kak. Iya, Masang tiles Iya, itu kan kamar mandi itu kan sangat kecil-kecil Iya, banget iya. ya. Alhamdulillah rezekinya tuh tukangnya berapih sih. gue sering banget ngeliat video di TikTok yang tukangnya masangnya nggak rapi. Gue kayak ngilu sendiri ya, saudara itu mahal, harus bongkar lagi, bayar harian lagi. Aduh, kamu beruntung. Alhamdulillah. Aku menaik ke atas Boleh, dong. kita ke lantai 2, Kak. Oke, di lantai 2 ini silakan. Oh ya. Masa aku yang masuk? Gak apa-apa loh, gak baju rumah sendiri. Dan ini lantainya pakai apa? Pakai vinil. Oh, vinil. Jadi emang default developer itu ada pakai vinil lantainya, tapi warnanya muda. Aku kan pencinta warna terang, kan? agak lebih tua juga gitu kan ya, juga. Kak. Aku malah lebih suka warna tua. Jadi kita ganti jadi warna lebih tua kemarin. Oke. Ini juga custom. Untuk railing tangganya sampai ke lantai 3 tembus. Jadi lu hanya ganti ini aja ya, untuk warna aja ya berarti ya. Oke, gue mau dibawa kemana dulu yang pertama? Ini ada 2 kamar, 1 musola, sama 1 kamar mandi. Kakak mau kemana dulu? Ini ke situ dulu Oke, deh yang situ ramai. dulu. Oke, di sebelah sini. Ya. Boleh loh. Silakan, Kak. Di sini ada musola. Oke. Ini musolanya ya. Mm-mm. Nah, ini baratnya ke sana ya berarti Betul. ya. Dan kamu beri apa ini di sini? Itu ini kayu kita cat, Kak. Sendiri? Sendiri kita cat. Jadi ini warna di Cirende warnanya 1 kaleng cat ini sama semua. Ada beberapa yang kita cat juga. Oh gitu. Oke. Dan ini juga di bagian plainnya juga dikasihnya yang modelnya ngangkat gini ya. Betul. Itu buat mudah membersihkan juga ya, Kak. Lebih mudah membersihkan ya sebenarnya ya. Dan ini tuh sebenarnya kita tuh ada lanjutannya iya, lagi, Kak. Jadi sebenarnya nanti mau dibikin jembatan. Jadi dia Jembatan? Betul. Kemana? Ke sini. Ke pintu mana Ke saja? atas dapur. Oh ya ampun. Nanti ada jembatan rencananya. Ke sana gitu. Buat area ruang kerjanya suamiku. Oh iya di bagian situnya tuh masih ada pembesiannya tuh. Iya. Jadi untuk kolom-kolomnya sengaja. nanti tinggal digituin doang ya. Lucu sekali. Ini bakal ada jembatan ya, jadi agak semi menutupi ya. Iya betul. Nah, Tapi oke. pengennya sih pakai yang perforated aja gitu ya, biar nggak terlalu tutup cahayanya ya. Iya. Gitu, Kak. Cuman ya untuk sekarang kunci lah ini. Iya, kunci. Jangan sampai Blos gitu kan. Ini soalnya Jatuh. bisa terbang bebas nih kalau gue Betul. lihat nih. Oke, lanjut. Gue mau dibawa kemana lagi nih? Boleh ini ke kamar anak yang belum ada anaknya. Jadi kamar tamu dulu, Kak. Oke. Ini jadi kamar tamu ya.
Untuk di ini Kayaknya nggak mau pulang deh orang. ini kami custom Kak untuk headboardnya. Jadi kemarin lucu banget ngeliat kayak scallop di Pinterest gitu. Akhirnya kami pilih kainnya sendiri, terus minta tolong dibikin interior kayak gini bentuknya. Terus pas banget ini ada mirip banget dipannya. Sebenarnya dipannya dipan beli jadi sih. Iya. Ngerakit aja aku. Jadi Tapi kayak built-in ya, padahal bukan. Iya, kelihatannya kayak built-in dan melayang begitu lagi. Jadi kelihatannya kayak ringan gitu. Oke, ini berarti kamar tamu dan plafonnya ini kembali lu kasih Sama. HPL lagi nih ya. Ini bukan HPL. Oh, kalau ini bukan. Ini PVC Kak. Oh, ini pakai PVC nih. Pakai Java font. Oh, oke. Tapi bagus ya motifnya ya. Iya, kelihatan ya, ngayu banget. Gimana kalau misalnya lu bikin interior design? Gimana Lu punya bakat tuh. boleh bakat tuh. Apa aku jadi nambah lapangan pekerjaan? boleh. Dan di sini bagian sini dikasih wall panel nih yang Ini, fluted aja. Dan bagian ini pasti MCB kan? Iya betul. MCB-nya juga masih dibikin manis begini. Jadi nggak semuanya tuh masuk ke dalam dibikin keluar kayak gini juga lucu juga ya? Iya. Oke. Ada aksennya. Di sini gue notice nih ada sesuatu. Untung gue ngeliat ke sini. Kalau nggak gue nggak tahu nih. Atas saya. Kelihatan nih. Ini apa nih Mbak? Ini kamar mandi. Oke. Mau masuk Kak? Mau dong. Kan gue mau ngobrak-ngabrik ini. Dingin sekali. Ini bukan pink ini kali ini silver. Tapi keren ini. Ini Kamar mandi metaliknya keren. silver. Ini metaliknya keren nih. Ini salah satu custom juga Kak dari developer. Ini custom juga. Oh ya custom aku. Ini ya? Nyari keramik sendiri, nyari tile sendiri. Ini kalau ini apa nih Mbak? Ini kita pakai Wisma Sehati. Itu 10-10 tipenya yang Realonda Bali. Jadi dia tipe satu lembarnya itu satu lembarnya ada gradasi 4 warna. Oh, kayak gini ya? Gitu. Ini makanya gue kayak ini jarang nih ada yang kayak gini kalau sendiri-sendiri. Oh, ini ternyata dia udah jadi Iya, ya. udah jadi satu lembar. Jadi ibaratnya ini kayak mozaik gede gitu ya. Betul. Kalau yang ininya ini metalik loh. Silver ya. Ada kayak pantulan cahayanya ya Kak. Keren. Pilihan lu keren. Ih, bakat lu punya interior design. Itu Moza Tiles tuh. Oke. Dan di sini masih ada skylight-nya. Masih ada skylightnya. Kalau skylight memang bawaan developer ada skylightnya, tapi untuk layout, keramiknya, tilesnya itu kami pilih sendiri. Semuanya ya. Jadi harusnya tuh dia wastafelnya tuh bukan di sini nih, Oke. di sana Kak. Oh, di sebelah sana. Kamar mandinya tuh, iya di sini deh. Oke. Tapi ini kan ada double door nih. Berarti kan itu buat ke kamar utama. Oke, gue mau lihat dong kamar utamanya. Oke. Jadi bisa dibilang ini sudah berhasil ya dibuat custom ya sama sesuai sama lu ya berarti. Udah. Jadi nggak semua rumah developer tuh Kayak gini. Ya bukan kayak gini. Maksudnya buat orang yang pengen punya rumah custom tuh bukan berarti harus bangun kan. Bener. Dan itu lu bikin pakai developer begitu juga bisa juga ternyata. Dan lu ada menyesal nggak sih Mbak? Kayak misalkan harusnya gue bikin dari tanah sendiri langsung atau enggak gue harusnya kayak gini. Apa menurut lu lebih menguntungkan yang mana sebenarnya? Kalau menurut aku sih ini menurutku alhamdulillah banget ketemu sama developer yang bisa custom. Jadi aku tuh mikir kalau bangun rumah sendiri pusing nggak ya mikirin tukangnya gitu kan. Jadi aku mikir kalau misalnya mau rumah developer takutnya biasanya nggak bisa ubah-ubah lagi. Kan, iya. Terus tiba-tiba boleh custom itu tuh alhamdulillah banget karena ya udah kita nggak perlu pusing untuk mikirin tukang, progres gitu nggak perlu ya. Nggak perlu, terus kita bisa dari awal juga dari sebelum bangun tanah kita udah bisa desain sendiri. Beberapa kali tektokan sama arsitek developernya, baru setelah sudah jadi desainnya, baru deh dibangun rumahnya. Itu waktu itu proses berapa lama? Yuk kita ambil jalan. Boleh. Prosesnya itu sekitar 3 bulan sih buat desain rumahnya. Oke, jadi waktu ngebikin desainnya itu 3 bulan. Betul, 3 bulan. Terus pas bangunnya itu berapa lama? Pas bangunnya ini emang agak lama Kak, karena aku banyak kayak custom. Bentar belum nemu materialnya gitu kan. Kamu. Iya. Yang kayak kamu. Suamiku kayak enggak oke deh ini, jadi cari lagi untuk material, apalagi untuk toilet ya itu lumayan lama sih untuk berapa nyarinya. lama tuh kira-kira? Jadi kira-kira 1,5 tahunan lah. 1,5 tahun ya. Harusnya teman-teman tetanggaku itu udah jadi dari 1 tahun sebelumnya. Oke. Ini aku nyalain ya. Boleh. Di sini juga bisa nyala. Ini tetangga udah ada yang nggak sih yang datang ke sini dan mereka pengen kayak gini? Belum ada. Tapi lucunya, jadi suamiku kan suka berkebun di luar. Oke. Jadi karena ini rumahnya masih banyak
yang mau beli gitu kan, belum kejual semua. Ini dijadiin rumah contoh. Jadi ada apa? agen yang bestie gitu. Oke. Pak boleh nggak aku lihat rumahnya? Ada satu momen datang tuh pelanggannya di sini, boleh nggak lihat? Lihat gimana? Oke boleh masuk silahkan. Tapi ya udah cuman jadi Dia kayak cuma- show unit ya. Iya. Padahal rumah contohnya ada. Oh gitu ya? Oke. Malahan jadi rumah contoh, Bu. Dan Iya. ini, aduh. Semoga menginspirasi tetangga-tetanggaku. Iya betul. Iya. Tapi jangan sering datang, nonton aja Nggak, videonya ya. Cuman sekali aja waktu itu Kak. Terus habis itu di sini lu bikin model tatami ya? Iya, jadi awalnya tuh kita ngelihat kayak sempit banget ya kamarnya gitu kan. Iya, iya. Karena ini kan kalau Mepet dilihat banget kan ini mepet ya? banget kan Kak. Terus kita disaranin sama interiornya bikin aja model tatami. Oh, terus abis itu dibikin, ini bisa dibuka Kak, laci-lacinya bisa dibuka buat Iya. tempat penyimpanan. Di sini lihat nih. Ini ada garis-garisnya nih. Jadi ini biasanya lu isi buat apa nih, Mbak? Boleh dibuka ini. Ini kalau ini area sini sih suamiku situ kabel. Perkabelan ya. Oke. Tapi bukan main ya. Di sini baik sekali loh. Kita cuma bilang nanya doang dibukain loh, baik banget loh. Ih, gue seneng banget. Padahal gue sebenarnya emang pengen buka-buka. Terus sama ini tuh kita kasih leveling. Jadi awalnya tuh di desainnya nggak ada levelingnya Kak. Terus kami minta kayaknya kalau ada leveling jadi manis Dia langsung kan. naik ke atas gitu ya. Tadinya dia langsung naik ke atas. Kayak kurang Pegel manis sih ya. pegel kaki. Jadi kita akan minta ada levelingnya sama minta ada LED-nya. Jadi kesannya ada cahayanya gitu kan ya Kak. Iya, ini kayaknya naiknya Ambient sekitar sih. 15 sampai 20 cm, 10 sampai 15 cm nih teman-teman ya. Simple aja tapi nggak terlalu pendek jadi nggak bikin kesandung, tapi nggak terlalu tinggi nggak bikin kayak kerasa kayak naik Pegel. tangga banget. Oke, ini tempat tidurnya yang king ya, berarti super king ya, 2 meter kali 2 meter ya? Enggak loh, ini 180 aja Kak. Oh, 180 aja. Tempat tidurnya bisa dinaikin. Karena aku GERD. Gitu ya? Oh, bisa begitu ya? Maaf ya, aku naik ya. Nih bentar ya Kak. Coba aku mau nyalain lampunya. Enak sekali suasananya. Tunggu bentar. Ini kamu bilang ini bisa naik. Iya, mau aku naik. Bisa dinaikin karena katanya tuh orang GERD itu tuh lebih baik kalau misalnya tidurnya tuh agak naik gitu Oh, Kak. kayak orang sesak napas ya berarti ya? Kalau lagi kambuh ya, semoga nggak terus-terusan GERD ya. Iya, nggak terus-terusan. Jadi ya lebih, kalau misalnya lagi ada kerjaan yang kayak capek gitu, aku di kamar aja ya aku naikin juga. So, buat nonton juga enak sih, jadi nggak terlalu tiduran gitu kan ya Kak. Iya, benar-benar. Jadi kayak, ini feel-nya enak sekali sih. Dan ini dia bisa naik sampai lumayan tinggi ya Mbak ya? Lumayan tinggi dan yang paling membantu adalah saat ganti spray. Oh iya, benar. Iya. Jadi kayak tinggal nyelotin ke sininya udah nggak usah capek-capek. Enak sekali. Terus habis itu di sini langsung ada si kabinet TV-nya. Tapi TV-nya bukan kabinet sih. Jadi cuman kayak partisi gitu doang ya. Iya. Jadi clean banget di sini malahan. Iya, clean aja. Soalnya Kak, nggak gitu besar ya kamarnya ya Kak. Terus partisinya juga sengaja dibikin yang kisi-kisi kelihatan. Ya see-through gitu ya. Gitu biar nggak terlalu ngeblok gitu kan. Aku suka nih, rumahnya beneran unik sih. Senang. Ini dan sampai karpet-karpetnya pun, aduh cantik sekali ya. Aduh, ini linknya ada kan? Ada, dan ini lagi promo waktu aku beli. Jadi berapa kali ini kira-kira? Jadi kayak 1,2 deh Kak. Oh, oke tuh. Itu kalau karpet tuh somehow kalau yang berkualitas emang mahal sih ya. Iya. Memang harus ini, tapi 1,2 untuk dapat segini sih ambrun. Iya betul. Tadinya nggak segitu soalnya. Iya. Ini gue tahu pasti lebih nih, mungkin 2 ya kayaknya. Iya 2-an lebih. Setengah harga ya Kak. Makanya ya, bagus. Nah, kalau di sini berarti dia kan kaca banget gitu ya. Betul. Ini berarti ada masalah di sini nggak sih? Kayak tampak tuh boleh dirubah nggak sih sama developernya? Untuk fasad nggak boleh dirubah Kak. Jadi kami ngakalinnya pakai kaca film. Biar nggak terlalu kelihatan banget kan dari luar ya. Kalau kacanya nggak pakai kaca film ya Kak. Jadi dari luar itu nggak kelihatan, tapi kita masih bisa ngelihat jelas dari dalam. Oh, oke ya. Jadi dari luar tuh benar-benar nggak bisa see through ke sini Nggak. gitu. Kecuali kalau malam ya. Kalau malam tuh kelihatan karena kan berbalik. Iya. Sini lebih terang ya. Oke, tapi dikasih warnanya juga panjang juga nih lo ambil.
Panjang sih. Ini bukan Ona nih, tapi Kak. Oh, ini apa? Ini namanya Anugerah Interior. Dia punya ada pakai brand sendiri gitu dari Korea apa ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang di sebelah sini, Mbak, ini tuh sebenarnya masih bisa diakses juga nggak sih? Masih bisa diakses. Jadi ini tuh beranda ngeri loh kalau gue bilang. berandanya agak ngeri. Ini emang ini custom ini default developer emang kayak gini dan aku belum merubah sih, Kak. Iya, beranda deg-degan ini kalau gue bilang. Soalnya bawahnya langsung wire mesh gitu kan. Tapi lama-lama ya udah. Terus lumayan terbiasa, aman. Ini jadi bisa ngaso gini, Kak. Oh iya, bener. Sama jadi ini karena nggak cukup kan naruh kursi atau apapun, jadi kita bisa duduk di sini sih. Emang suami tuh emang suka banget sama tanaman ya. Betul. Jadi pada saat lagi tanaman pun juga nggak jauh-jauh aja. Jangan bilang dia tidur di sebelah sini. Iya betul, tidur di sebelah sini. Bukan main. Jadi dia bangun-bangun pun kalau misal malam tuh bisa sambil duduk sambil nyiram-nyiram mungkin atau nggak ngerokok kali ya kalau dia ngerokok gitu kali. Dia nggak ngerokok sih. Tapi jadi paling tiap sore dia udah buka kaca ini buat disiram. Oh, oke. Jadi ini adalah beranda yang nggak perlu ada di luar rumah, gue bilang berarti. Iya, ini beranda yang di dalam rumah sebenarnya. Iya, awalnya kan aku mikirnya buat apa sih gitu kan? Iya, kita karena nggak kayak kepikiran. kok sempit banget juga gitu kan. Tapi dengan aku bikin si dipan alat tatami ini ternyata berguna buat tempat duduk juga gitu kan ya. Buat Iya, bisa pas buat ini ya. Nah, buat duduknya enak, pas. Abis itu ini pun kita juga nggak kepanasan, jadi soalnya anginnya jalan. Iya betul. Seru sekali. Jangan kelamaan di sini. Iya, nanti nggak pulang gosyong. nanti. Bukan gosyong, gue nggak pulang-pulang. Oh, iya. Di sini enak sekali soalnya. Tar, gue bantuin. Soalnya ini kan gede ya teman-teman ya. Jadi emang kadang kalau gede ya makin berat lah ya. Oke, dan di sini adalah ruang riasnya. Wardrobe-nya, iya. Oke. Wardrobe-nya dan ini udah ke Lemarinya. lemari pakaiannya. Melengkung, simple tapi ya bener. Mahal kelihatannya malahan ya. Oke. Terus di sini kalau misal ini cuma bertiga doang nih, Mbak. Apanya, Kak? Ininya. Oh, lemarinya. Jadi nggak banyak nih pakaian lo. Oh, ini aku 2, suamiku 1. Oh iya. Emang harus 2:1 ya? Betul. Oke. Ini aku juga custom kacanya di Shopee. Ini custom? Rem juga, iya custom. Ini Sebesar harusnya, ini? Iya custom Kak. Jadi sebenarnya seharusnya tuh kaca yang ditaruh di bawah aja gitu kan. Oh iya, di Standing bawah aja. Terus Terus potong? aku nggak potong, nyambung sampai bawah. Oh jadi di bawah sini juga ada? Iya. Oh sampai bawah situ ya? Berarti tinggal si lemari ini yang menyesuaikan sama si itunya. Jadi aku minta sama interiorku, aku udah pesen kaca nih gitu. Kacanya udah aku pesen udah sampai. Iya, udah Tolong sampai. diukur, Tolong dicoakin. tolong dicowakin juga. Jadi situ ada cowakannya Kak. Oke. Menarik. Aduh. Terus ini kan kita lantai 2 udah selesai nih. Jadi kita mau ke lantai 3 nih ya. Ayo. Ini lantai 3 isinya ada apanya nih, Mbak? Lantai 3 itu ruangan kerja sama ruang hobi suamiku. Tebak hobinya apa? Mari kita lihat Kak. Tadi tanaman udah. Terus habis itu apa lagi dong? Kok banyak sekali hobi dia? Wow, ini tangganya di bawahnya. Ini bawaan juga kah atau lu custom ini? Bawaan. Oh, ini bawaan. Bawaan untuk handle-nya. Di bawahnya juga memang sudah ada LED light-nya kan ya. Oke. Ini ruang kerja aku. Oh, pink. Iya. Ini kamu ngonten apa-apa juga di sini? Aku kebanyakan kerja sih di sini. Karena beneran kerja. Ya ampun. Semuanya warnanya pink Kak. Kalau ini aku diperbolehkan menggunakan warna sesuai keinginanku. Iya, kalau enggak kita menggugat. Iya. Kalau enggak kita nggak mau bikinin dia makanan. Betul. Di sini area, jadi enaknya tuh area ini tuh langsung ke rooftop Kak. Oh iya. Oh ya, benar-benar teman-teman. Kalau misalnya kita ada tempat kerja, lebih baik di sebelahnya kalau bisa adalah ruang inspirasi. Betul. Kalau enggak mentok semuanya. Ini lucu sekali loh, Mbak. Lu keluarin lagi nih si tanaman-tanaman ini. Ini bener apa bohongan Ini sih? bohongan lagi. Itu bohongan. Iya, makanya gue kayak kok ada begitu ya? Kok kayak beneran deh jauh tapi pas Bohongan. beratnya enggak itu bohongan. Oke. Buat nongkrong-nongkrong sore ke malam sih. Biasanya di sini kalau siang panas ya. Ya lumayan. Tapi ini sih kelihatan ini masih nggak terlalu panas. Oh gitu. Gue pernah lebih panas. Dan di sini lu pakai material apa ini, Mbak? Ini pakai WPC Kak. Jadi kalau dari developer tuh cuman beton aja. Oke. Terus kita pakein WPC, ini varnish. Ini yang eksterior begini loh. Ini sebenarnya tuh buat partisi. Terus dia tuh nggak
dia bilang, Kak, tapi kita belum pernah masang buat bench. Di luar. Akhirnya tukangku tuh yang masang. Makanya ada yang Ada gini bekas pakunya kan. bekas pakunya gitu. Tapi kalau buat eksterior emang yang gue bilang tadi teksturnya begini nih. Iya, cuman gini doang ya, nggak Iya, ada kayunya ya? Nggak ada. Maksudnya? Oh, iya. Teksturnya begini nih. Ini udah lu pakai berapa lama? 1 tahun, belum nyampe. Kok belum tinggal 10 tahun ya? Kayak 7 bulan deh. Turun nggak warnanya? Kayak gini. Masih? Heeh. Ya udah lu lihat aja. Beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi. Iya, soalnya yang kemarin gue datengin tuh dia 2 tahun turunnya cuma 5-10% doang warnanya. Oh gitu. Iya, makanya ini lu lihat aja. Ini soalnya teksturnya persis mirip lah, mirip. Tapi dia kayak antara tengah-tengah interior dalam sama luar. Tapi ininya persis banget, makanya lu lihat aja. Harusnya gua rasa sih ya mungkin turun tapi mungkin 15%, tapi habis itu harusnya stop sini. Oh gitu. Kalau gua bilang sini oke sini. Terus yang ini pakai apa nih, Mbak? Conwood ini sama, ini bawaan developer juga, Kak. Nah, yang lucunya di sini adalah ada tanaman yang sebelum terjadi rumah ini dibangun. Ini ada tanaman yang Ini bonsai dirawat beneran sama nggak sih? suamiku. Iya, Ini bonsai beneran? bonsai beneran dari biji. Biji. Udah lama banget, Kak, ini udah lama banget. Makanya dia udah disediain nih tempatnya. Dan ini bagus sekali ya. Dia ukir sendiri, dia pahat dan diukir sendiri. Beneran lu harusnya berdua bikin interior plus landscape-nya kalau gue bilang sih ya. Aduh, ini bagus sekali. Dan di bawah juga yang ada di taman itu juga Bonsai. Bonsai suami sendiri ya. Iya, itu tanaman hidup legundi. Ini juga kita pasangin ini, Kak, kita tambahin Kanopi ya. kanopi karena kalau nggak ditambahin kanopi tuh rembes ternyata. Iya, tampias ya. Tampias kan. Nah, setelah tampias kalau di taman bawah itu kan nggak tampias sampai Iya. masuk kan. Kalau ini tuh sampai masuk. Terus pernah ada kejadian sampai rembes ke lantai 2. Kita bingung kan? Oh, dari mana ya? turun ke situ ya. Udah kusilen, terus habis itu tampias lagi gitu. Jadi ya udah kita pasang kanopi biar Habis lebih. itu stop udah Nggak ada lagi. nggak ada lagi. Oke. Ya begitu ya teman-teman, kadang emang bikin rumah developer itu emang ada sedikit ketidaksempurnaannya. Betul. Tapi masih bisa untuk di tackle kok. Tenang aja. Bisa tinggal pasang kanopi aja. Iya, ternyata cuman solusinya semudah Iya. itu. Oke. Dan ini Mbak, setelah ruang kerja begini, Masuk ke ruang hobi suamiku di sebelah sini, Kak. Tanaman. gila. Lu Kayak jualan kali ya? Jualan ya? Jualan ini. Ini dia berarti dia bibitin lagi sendiri-sendiri. Iya, nih? jadi beli. Bahkan ada beberapa yang dia beli online. Heeh. Terus habis itu dipisah-pisahin di pot. Oh, kalau orang zaman dulu bilangnya tangannya dingin ya. Tapi ini seru sekali, jadi kayak agak semi greenhouse ya. Ini sebenarnya ya. Greenhouse dibuat. Aduh. Jadi sebenarnya kita nggak, kadang kalau pengen bertanam gini nggak perlu tanah lebihan ya. Sebenarnya di rooftop bisa loh dibikin agak semi greenhouse gini. Iya, ini tuh harusnya kamar Mbak sama kamar mandi Mbak. Tapi karena aku belum butuh, Iya. jadi suamiku bilang aku boleh nggak nambah bikin nursery kecil-kecilan di atas. Akhirnya dibikin nursery. Kan ini kan masih acian semen ya, Kak. Iya. Akhirnya kita pasang aja nih biar kayak rumput. Ini sebenarnya WPC tapi pakai tile grass. Iya, gitu iya, kan, ya. ha. Dan kalau misalnya dipikir-pikir emang kalau tanaman itu kan emang kadang ada yang butuh agak lembab ya, atau nggak ya, agak hangat lah. Ini ternyata dengan begini keadaannya masih enak ini dan bisa tumbuh subur sih, asal disiraminnya bener aja. Iya, betul. Sama satu lagi hobinya adalah memelihara kura-kura. Tapi kura-kura lagi masuk ke dalam. Iya. Dia lagi di dalam gua. Lagi di dalam gitu. Oh, gua. ada tuh di bawah Ada situ tuh di juga. situ, iya. Oh, tapi kenapa ya? Orang yang suka sama pertanian gini tuh pasti kalau suka hewannya kura-kura deh. Oh gitu ya, Kak? Iya. Mertua gue begitu soalnya. Persis, jadi gue punya kura-kura banyak, terus tapi dia tanamannya juga rimbun. Gue nggak ngerti kolerasinya di mana. Di sinilah gue bertemu lagi dengan orang yang sama. Oke. Betul. Dan di sini ada ruang servis untuk laundry-nya ya. Ya, ya ini nggak terlalu besar sih, Kak, tapi cukup aja Tapi sih buat keren. aku berdua. Tapi keren. Kalau aku bilang ini keren. Ini sini deh, Yud, lihat deh Yud. Di sini tuh ada buat gantungannya ya. Oh, dan modelnya keren loh. Kita Terus tuh buat bisa kalau misalnya kurang, karena ini kan cuma segini ya, Kak. Jadi kalau misalnya kurang kita gantungnya di situ. Oh, di sini kalau kurang taruh situ. Oh, ya kalau masih berdua doang ya masih cukup lah ya. Oke. Dan di sini lu pakai tilesnya apa sih, Mbak? Kok lucu banget ya? Ini tilesnya aku beli di Moza Tiles, Kak. Jadi dia kayak warnanya masih ya nggak terlalu solid gitu ya. Iya, Ada iya. gradasi-gradasinya, Kak.
Iya kayak apa ya, lukisan anak. Kayak warna-warna lukisan anak nih. Oke. Wah, Dan ini bisa buat tempat ini Kak, karpet. Karpet, iya. Oke. Jadi kami bikin, kemarin kan bingung ya, karpet taruh mana ya, tinggi banget gitu kan. Oh iya bener tuh, segede gitu. Akhirnya kita masukin buat karpet, tempat yoga, mat gitu, semua yang tinggi-tinggi kita masukin di sini. Enak sekali ya rumahnya ya. Oke. Nah berarti kalau dibilang sebenarnya, lu ini ada kebayang buat konten nggak sih dari awal buat rumah ini sebenarnya? Enggak, kalau dari awal banget sih enggak ya Kak. Terus Oh, pas enggak ya? ngeliat dapur, kayak kita kontenin aja apa ya. Dan itu menurut lo jadi lebih mempermudah lu ya kalau misalnya mau konten ya dengan menggunakan rumah developer ini tapi yang lo otak-atik sendiri. Iya ya, bener, sebenarnya? seneng banget sih bisa di custom layout kayak gini. Oke. Mbak, Ya. aku mau tanya deh, waktu lu beli rumah ini tuh berarti sampai rumah asli developernya kan cuma sampai ruang keluarga tadi ya? Betul. Itu biayanya berapa? Silakan, itu? Kak. Thank you. Jadi sebenarnya kan untuk biaya jual beli rumahnya itu sendiri kan ada sekitar, aku tuh waktu itu dapat sekitar 2-an. Tapi karena aku pembeli pertama. Pembeli pertama pasti selalu banyak diskonnya. Betul, jadi dapat diskon sekitar 1-an, jadinya lumayan banget. Oke. Nah dari situ kan karena kita ada nambah ruangan ya sekitar ada tambahan sekitar 10% lah dari biaya dari biaya beli rumah itu. Oke, jadi nambah di sini ya yang udah Iya, dicor tadi ya. areanya. Oke. Dan ini udah didak, jadi ya udah bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Dan nggak perlu pusing-pusing lagi ya. Betul. Oke. Terus abis itu, Mbak, waktu lu beli rumah ini, lu memutuskan akhirnya kan mau beli rumah developer nih ya. Lu gimana mengumpulkan keberanian lo? Dan menabungnya tuh bagaimana nih? Karena banyak banget yang nggak bisa nabung buat sekarang. Iya betul. Jadi sebenarnya kita dari awal udah berpikir kayaknya kita belinya rumah developer aja deh. Kalau rumah yang bikin sendiri kayaknya Kagak akan sanggup jadi ya? lama gitu ya. Kagak sanggup duitnya Lama juga banget, nih. nggak boleh jadi gitu kan ya Kak. Jadi yaudah tuh akhirnya kita beli satu rumah developer, bukan di sini. Oh, bukan di sini. Awalnya Baru booking fee. baru booking fee. Modelnya sama, bisa custom layout sama bisa dari tanah jadinya kan. Terus habis itu? Terus Kak, pas sudah mau proses ke bank, kok nggak jalan-jalan gitu kan ya Kak? Iya, Kok kayak nggak bisa akad terus nih? Terus ternyata ada permasalahan di perizinannya Kak. Itu berapa lama lo berarti nggak akad-akad itu? Sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan ya? Oke. Lo udah mulai curiga nih, kenapa kok nggak bisa akad-akad gitu? Iya, apakah ini bukan rumahku jodohku? Iya. Mulai bertanya-tanya, apakah ini salahku gitu kan? Iya, Abis itu, apakah ini jalan dari Allah untuk Abis tidak itu- di sini gitu kan? Akhirnya kita berpikir kayak apa kita coba cari referensi rumah lain ya, developer lain. Oke. Udah belajar lah di situ. Oh berarti memang kita harus jelas dulu lah perizinannya. Terus habis itu udah jelas juga developernya, at least ada backgroundnya gitu Iya, kan iya, ya iya, Kak. iya. Nah dari pengalaman itu kita cari lagi rumah developer lain. Akhirnya kita berpikir kok masuk ke rumah developer ini semua yang aku mau custom di rumah sebelumnya ada di Bisa. sini, ada di sini Kak. Oh, ada di sini. Jadi awalnya tuh aku pengen banget punya rumah ada rooftopnya. Di sana tuh di custom. Oke, kalau di sini Ini udah udah by ada, default tuh udah. Iya, udah ada. Terus Oke. kok kayaknya lebih enak ya. Maksudnya sirkulasi udaranya dan dapat belakangnya kan juga banyak ya tamannya. Terus kita berpikir itu belum kepikiran untuk nambah ruangan sih sebenarnya. Tapi dengan adanya taman, kelebihan taman itu kan bisa dibuat sesuatu gitu Iya. kan ya Kak. Dapat juga alhamdulillah di Hook. Pas tuh, tempatnya juga enak ya, secara lokasi. Betul. Dan hooknya juga kita boleh bikin akses di belakang waktu itu. Oh, ya yang itu ya, berarti si kayu itu. Betul. Jadi ya udah kok kayaknya pas banget nih, kayak lebih serak. Terus tanya orang tua, oh kayak mama papa juga kayak lebih serak di sini gitu. Tetap ya restu orang tua itu. Iya, iya. Biar kita lebih pede juga Sama, gitu kan. iya. Akhirnya kami pilih ya udah kita relain lah ada beberapa biaya yang nggak bisa balik ya? nggak bisa balik untuk di rumah. Ya udah untuk pilih rumah ini gitu. Ya, supaya prosesnya tetap bisa jalan terus ya. Iya, karena kalau kayak kehambat gitu, aku mikirnya apa ke depannya nanti malah jadi nggak baik juga gitu kan ya Kak. Iya. Kalau dimulai dengan yang nggak baik, kan akhirnya juga kurang baik Betul, biasanya ya. alhamdulillah cocok untuk ngomong sama pemiliknya juga cocok banget waktu itu beli rumah developer ini. Oke. Dan itu aku pembeli pertama kan, kayak Ya, ini juga seneng berarti kayak ini nih pecah telur lah ibaratnya kan. makanya dapat banyak diskon-diskon. Ini kalau lagi ada yang buka gitu, kalau pembeli pertama Iya. samperin deh guys.
banyak dapat. Jadi lumayan kebantu lah di biaya untuk sebagai pembeli pertama itu. Oke. Sebelum itu kan kita bicara dulu ya Kak, kan ini masih tanah nih semuanya. Terus dia bilang ini bisa custom layout. Oke. Kita kebantu banget. Sebenarnya kita tuh pengen bikin rumah sendiri, tapi kayaknya kalau bikin rumah sendiri banyak dramanya, kesulitan tukangnya dan kontrolnya tuh kita masih belum bisa kayak setiap hari dan nggak begitu mengerti gitu kan ya Kak. Akhirnya kami pilih, ini kayaknya cara cepat nih untuk punya rumah. Ya. Tapi agak custom betul, gitu. beli rumah developer tapi bisa di custom. Cuman kekurangannya ya lu harus nunggu 2 tahun sabar untuk ngerubah fasad depannya ya. Betul, itu. Tapi dalamnya itu kan bisa sesuai keinginan kita ya Kak. Jadi sebelum dibangun, itu kita udah sepakatin dulu desainnya. Kita boleh, dan itu juga free waktu itu untuk karena lagi promo makanya jadi free. Gitu. Oke. Nice. Terus habis itu pas beli rumah ini tuh lu ngumpulin duitnya berapa lama sih, Mbak? Kita tuh sekitar 4 tahun ya. Kita 4 tahun nikah ya. Baru bisa beli rumah. Jadi nggak secepat itu ya. Dan menekan segala macam lifestyle ya. Iya, sekitar 3,5 sampai 4 tahun waktu itu. Di ulang tahun pernikahan kelima baru bisa pindah ke sini. Oh gitu. Udah pindah ke sini. Udah pindah dari Januari. Jadi Januari itu aku pindah awal, kita ulang tahun pernikahan kelima tuh di November kemarin. Oke. Terus habis itu ini rumah lu kan cantik sekali ya kalau menurut gue ya. Dari material juga Masya bagus, Allah. terus enak, terus kualitasnya juga menurut gue nggak neko-neko lah, cakep lah. Nah ini waktu itu bikin ini nih dengan keadaan kayak gini tuh lo habis berapa sih kira-kira per meternya? Per meternya. Untuk interior aja ya? Untuk interior aja. Mungkin karena tuh dikasihnya kemarin tuh kan harga awalnya ya Kak. Iya. Aku tuh banyak custom, jadi banyak permintaan di Interior nih, interior juga di tengah-tengah gitu Kak. Jadi mungkin di berapa ya, kemarin aku belum terlalu ngitung sih, di 3 juta sampai 3,5 deh kayaknya. Oke, make sense sih segitu. Bagus ya. Makasih banget ya, gue udah boleh main di rumah di Cirende ini. Kalau nggak salah gue udah ngeker udah lama di rumah, pengen datang. Soalnya lucu banget, ini berkualitas banget sama unik banget. Jangan lupa follow juga Instagramnya di Cirende DI.Cirende gitu. Dan juga lu semua teman-teman harus ngepoin barang-barangnya bagus-bagus semua. Masya Allah Kak. Ininya juga, kursinya juga, kain-kainnya juga cakep, karpetnya juga tebel-tebel, bikin nafsu ya sebenarnya. Gue yang pengen Jepara loh. Ini kursi Jepara ya. Oke. Bikin dari Pinterest aja bisa, alhamdulillah ya. Pinterest. Iya. Kasih model bikin. Bikin. Ada beberapa yang kayak gitu sih di rumah ini. Oke, ini ngulik banget nih ownernya. Berarti barang-barangnya pasti bakal unik semua dan kedepannya pasti bakal dibangun kan. Ini masih banyak lagi ceritanya ya. Iya. Ya udah, makasih teman-teman udah lihat episode kita kali ini. Jangan lupa komen, like, follow di Instagram dan Cirende juga ada TikTok dan Instagramnya juga kan? Iya. Ya, ini di @Cirende. Kalau kita di @Arsitektur Indonesia. Bye bye.